Alhamdulillah, salam wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penghormatan, kemuliaan kepada kita bersama, terutama kepada pengurus masjid, imam, dan seluruh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam masa yang tidak lama, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang hal yang sederhana, tentang sebuah kalimat, sebuah kata yang semua orang ingin mendapatkannya. Kata itu adalah kemuliaan, mulia. Ada banyak orang yang berpikir menjadi mulia bila menjadi pegawai negeri. Maka hari ini kita melihat orang bersusah payah belajar, membuat urusan agar menjadi pegawai negeri. Tapi ketika pegawai negeri sudah kita dapatkan, kemuliaan, kebahagiaan pun juga datang. Ada yang berpikir menggantau Honda dengan motor, maka mungkin tidak ada lagi kena angin, tidak ada lagi kena hujan, kita akan menjadi mulia, kita akan bahagia. Tapi belum juga. Banyak orang-orang yang kaya sekarang stres. Artinya apa Bapak Ibu? Kemuliaan, kebahagiaan itu akan datang ketika kita melakukan 3 hal. Nabi memberikan sebuah resep yang sangat sederhana. Bila engkau ingin jadi mulia, maka buatlah 3. Dan 3 ini boleh dibuat oleh semua orang. Yang kaya boleh, yang miskin boleh, siapapun dia boleh buat. Dan dia dijamin akan menjadi mulia. Yang pertama adalah afsus salam, menyebarkan salam. Salam yang membuat seseorang yang bernama Idris Taub bertemu dengan hidayah Allah. Ada seorang pastor di Italia Bapak Ibu, yang rupanya pastor ini tidak boleh kawin, dan beliau menghadapi sebuah gejolak psikologis. Beliau tidak nyaman, tidak bahagia dengan kondisi yang tidak boleh kawin. Akhirnya beliau mengambil kesimpulan, keluar daripada Vatikan, keluar menjadi pastor, dan mulailah berkeliling dunia. Sampai suatu daerah di Mesir Bapak Ibu sekalian, beliau masuk dalam sebuah hotel. Pagi-paginya beliau jogging, olahraga kecil. Tiba-tiba qadarullah, dalam olahraga kecil beliau di jalan, ketemu dengan anak Mesir kecil yang menyapa beliau dengan Assalamualaikum. Menyapa beliau dengan Assalamualaikum. Beliau tidak paham apa arti Assalamualaikum. What is the meaning of Assalamualaikum? Beliau pulang ke hotel mencari referensi, bertanya kepada orang, apa arti Assalamualaikum? Kemudian beliau paham bahwa Assalamualaikum adalah sebuah ungkapan kebahagiaan, sebuah doa, sebuah harapan dari saudara kepada saudara yang lainnya, supaya Allah membuat dia bahagia. Dan beliau seorang pastor yang sudah berkeliling dunia, dan beliau sudah paham tidak ada satu agama pun di dalam dunia ini yang punya greeting, yang punya perkataan yang begitu indah kecuali perkataan Assalamualaikum di kalangan orang Islam. Ini yang membuat beliau penasaran. Perkataan Assalamualaikum ini yang membuat beliau penasaran, yang kemudian beliau belajar Islam. Tidak lama kemudian, 2 tahun kemudian, beliau mengucapkan syahadah. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, kita sering mengulang-ulang kalimat itu. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salam. Rumah kita bagikan surga insya-Allah dengan salam, menyebarkan salam. Bahkan Nabi mengatakan afsus salam bainakum tahabbu. Tahabbu itulah yang kita inginkan. Afsus salam bainakum tahabbu. Sebarkan salam, engkau akan saling mencintai. Bapak Ibu sekalian, hari ini berapa orang istri dan suami keluar rumah dengan berjabat tangan dan mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum.
keselamatan, kebahagiaan kepada kalian. Sebuah kalimat ini pula Bapak Ibu yang hari ini kita lihat, New Zealand. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah Brandon, seorang bandit yang masuk ke dalam masjid dan menghamburkan senjata. Di pekarangan depan masjid ada seseorang tua bernama Daud Nabi. Ketika melihat ada seseorang yang datang dengan senjata, maka seorang muslim ini menampakkan jati diri muslimnya. Dengan apa? Beliau menyapa dengan kalimat indah. Hello brothers. Hello brothers. Beliau menyapa dengan perkataan yang sangat indah kepada seseorang yang hendak membunuh, yang tangannya memegang senjata. Walaupun beliau tidak selamat dengan kalimat itu, beliau orang pertama yang dihantam dengan senjata. Tetapi dunia hari ini mencatat bagaimana jati diri seorang muslim, sampai-sampai perkataan hello brothers menjadi viral di New Zealand. Seluruh anak muda pakai baju dengan kalimat hello brothers. Dan hari ini kita lihat Bapak Ibu, perkataan yang indah itu Bapak Ibu yang keluar dari mulut muslim telah membuat orang berbondong-bondong di New Zealand menjadi muslim. Sebelumnya tidak boleh azan di New Zealand, tetapi setiap hari Jumat, pas ketika Jumat, azan di seluruh negeri dan seluruh orang dengarkan azan itu. Para perempuan di New Zealand sudah biasa pakai jilbab yang dulunya mereka benci jilbab, hanya dengan perkataan Assalamualaikum, yang perkataan itu diterjemahkan oleh seseorang Daud Nabi ini dengan perkataan hello brothers. Allahu Akbar. Inilah muslim sejati Bapak Ibu. Islam tidak tegak dengan senjata, Islam tegak dengan jati diri kita yang kita wujudkan Bapak Ibu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Bapak Ibu, hari ini memang kita mendengar corona, COVID-19, COVID-19, yang mungkin banyak orang hari ini di Kuwait dikumandangkan azan, kemudian di penghujung azan, salatu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah kalian. Mudah-mudahan kondisi ini tidak sampai kepada tempat kita Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini masjid masih penuh. Mudah-mudahan penyakit ini tak sampai kepada kita, yang pada akhirnya kita terpaksa mengosongkan masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita berdoa siang dan malam, Allah sayangkan kita. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan rasa syukur ini kita kepada Allah mengakibatkan penyakit ini tak sampai kepada kita. Maka tidak ada cara lain, kita tingkatkan rasa syukur ini yang hari demi hari bertambah nikmat ini kepada kita Bapak Ibu. Allahu Akbar Bapak Ibu. Mudah-mudahan absus salam ini menjadi kebiasaan kita. Pertama. Yang kedua adalah at'imut ta'am, memberi makan. Ini adalah seleranya orang muslim, ini hobinya orang muslim. At'imut ta'am, memberikan makan. Ada sebuah cerita di Mesir juga Bapak Ibu. Cerita ini diceritakan oleh seorang ulama Afrika bernama Mufti Meng. Beliau menemukan sebuah kisah ini yang luar biasa. Ada seseorang dengan penyakit jantung. Beliau punya katup jantung yang tidak normal. Badannya kurus karena tidak cukup energi. Dan beliau hari demi hari jantungnya semakin tidak baik, dan kondisi tubuhnya pun tidak nyaman lagi. Akhirnya beliau pun pergi ke rumah sakit memeriksakan diri, dan terakhir memanglah mesti operasi. Tapi pada saat itu kondisi Mesir tidak cukup untuk operasi. Maka dokter ini mengatakan, engkau pergilah ke London. Ada sebuah rumah sakit di sana yang mereka baik dalam operasinya. Ketika sampai di Inggris diperiksa, dan terakhirnya memang mesti operasi. Ketika hendak dioperasi dijadwalkan, ada waktu seminggu untuk operasi. Dokter ini mengatakan, engkau boleh operasi, tapi kemungkinan 50-50. 50 engkau akan selamat, 50 lagi engkau tak selamat. Engkau pilih mana? Maka pasien ini mengatakan, saya siap, insya Allah saya siap untuk operasi. Tapi izinkan saya pulang ke Mesir dulu untuk bertemu sanak saudara saya. Maka beliau diizinkan untuk operasi, ada waktu seminggu. Maka berangkatlah beliau ke Mesir. Ketika sampai di bandara, beliau naik taksi menuju pulang ke rumah.
Di tengah jalan, takdir Allah, di sebelah kiri beliau melihat seorang ibu tua yang sedang mengutip botol aqua kalau tempat kita. Sedang mengutip sampah, botol aqua yang botol itu ibu ini hendak jual. Maka beliau pun gusar resah. Ada seorang ibu tua yang mencari uang dengan memungut sampah. Beliau turun, beliau bertanya, "Wahai ibu, apa yang kau buat? Aku mengumpulkan botol-botol ini, aku berharap suatu kali kami bisa makan daging." Rupanya beliau punya anak yang sudah lama tidak boleh makan daging, tidak pernah makan daging lagi. Maka ibu ini berinisiatif untuk mengumpulkan sampah-sampah berbulan-bulan. Mungkin suatu hari digantikan dengan uang, beliau beli daging. Maka terhenyak hati bapak ini. Beliau mengajak ibu ini, "Ibu, ikut saya." Maka taksi tadi yang hendaknya ke rumah berbelok arah ke pasar. Sampai di pasar, bapak ini mengatakan kepada yang penjual daging, "Wahai bapak, ini ibu saya ini. Selama setahun, kapanpun beliau datang minta daging, berikan. Ini nomorku, berapapun aku bayar. Ini untuk DP." Beliau keluarkan uang, menjamin ibu ini makan daging selama setahun. Ibu ini bahagia sekali. Maka berpisah beliau dengan ibu ini. Bapak ini pun naik taksi lagi pulang ke rumah. Sampai di rumah bertemu dengan anak istri. "Assalamualaikum." Bertemu di rumah dan bapak ini disapa oleh istrinya. Perkataan pertama yang keluar dari mulut istri, "Ya Allah, kenapa engkau hari ini begitu ceria? Wajahmu beda. Biasanya orang yang sakit jantung, ada pengaruh dia dalam aliran darah, wajahnya pun nampak pucat. Tapi hari itu wajah beliau ceria. Tidak nampak oleh beliau ini seorang penyakit jantung. Kenapa engkau hari ini begitu ceria?" Bapak ini mengatakan, "Mungkin karena aku berjumpa dengan kalian. Rindu aku hari ini terobati, makanya aku bahagia." 2 hari beliau bersama keluarga. Kemudian beliau teringat jadwal balik lagi beliau ke London. Ketika sampai di Inggris, bapak ibu, diperiksa lagi. Takdir Allah. Ketika dokter itu memeriksa, dokter itu mengatakan, "You are nothing." Di mana engkau berobat? Rumah sakit mana yang kau kunjungi? Kami tidak menemukan apa-apa lagi di jantung. Tidak ada lagi penutupan katup jantung. Jantungmu sehat. Di mana rumah sakit yang kau datangi? Allahu Akbar. Sedekah itu telah membuat bapak ini diridha oleh Allah. Allah cabut penyakit itu, bapak ibu. At'imut ta'am, memberikan makan. Yang hari ini kita lihat bapak ibu berbondong-bondong menyedekahkan rumah. Allahu Akbar. Inilah seorang muslim, bapak ibu. Karena dalam percakapan Nabi, pernah Nabi mengatakan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa biyadihi." Hari ini kalau kita lihat KTP kita muslim, jelas Abdullah, Khadijah, jelas kita muslim. Tapi hari ini berapa banyak orang yang tidak nampak dirinya muslim. Contoh bapak ibu, hari ini kita ada lampu merah. Kita lihatlah di lampu merah. Ada orang yang tak paham mana merah, mana kuning, mana hijau. Terobos terus. Bahkan mungkin di kepala dia ada peci. Bahkan yang paling sedih apalah, dia membawa anaknya yang kecil, letakkan di depan. Dia menerobos lampu merah. Tidak peduli merah, kuning dan hijau. Dulu kecil-kecil ketika saya ke Banda Aceh, bapak ibu, saya melihat lampu merah diterobos oleh anak-anak muda. Sekarang orang tua pun terobos lampu merah. Yang perempuan pun menerobos lampu merah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa biyadihi. Itu katakan orang muslim adalah yang mulutnya, tangannya membuat orang lain selamat. Allahu Akbar. Ada seseorang ibu, bapak ibu. Seorang ibu ini menerobos lampu merah. Takdir Allah digilas oleh truk, bapak ibu. Berurai otaknya, dilihat oleh anaknya. Allahu Akbar. Hanya mencari 2 menit, maka hilanglah kehidupan ini, bapak ibu. Ada seseorang gadis cantik di Jabodetabek, bapak ibu, menerobos lampu merah, dihantam dengan mobil, maka habis wajahnya
sampai ke kiri dan kanan tangannya. Berapa nilai operasi untuk membalikkan kecantikan itu Bapak Ibu? Operasi apa yang membuatnya menjadi pasti lagi seperti dulu? Tidak ada Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu kita lihat lampu merah tidak ada lagi nampak warnanya. Kiri kanan orang muslim Bapak Ibu. Bagaimana kita menghargai kehidupan ini Bapak Ibu? Yang sampai-sampai Allah mengatakan, bila engkau bunuh satu orang, maka seperti engkau bunuh seluruh manusia. Hari ini berapa nilai jantung kita Bapak Ibu? Ada seorang Dr. Harold di Amerika menghitung nilai plasma darah kita Bapak Ibu. Beliau menemukan sebuah angka 700 triliun nilai plasma darah ini. Itu belum lagi jantung, belum lagi mata kita ini. Kalau saya tanya satu persatu, siapa yang di sini yang mau menjual mata? 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Tidak ada yang menjual Bapak Ibu. Semua yang kita miliki ini adalah harga yang paling mahal. Tapi dalam 2 menit kita hancurkan itu Bapak Ibu. Yang paling susah adalah anak-anak kecil melihat perangai ibu bapaknya dan dia mengulang lagi Bapak Ibu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa biyadihi. Orang muslim adalah orang yang menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Maka mudah-mudahan hari ini Muslim kita nampakkan kepada orang, kita menghargai orang, kita hargai nyawa kita pun menghargai nyawa orang. Kalaulah suatu hari nanti pemerintah mengumumkan suatu pemberitaan tentang pencegahan COVID ini, insya-Allah sami'na wa ata'na. Kita siap mendukung Bapak Ibu. Kalaulah suatu hari nanti, hari ini tidak bisa kita prediksi Bapak Ibu. Jakarta sudah mulai, Surakarta sudah mulai, beberapa tempat sudah lockdown, sudah berhenti aktivitas. Kita berdoa pada Allah, jangan sampai kemari. Kalaupun sampai kemari, kita akan patuh melaksanakan pencegahan supaya apa Bapak Ibu? Tidak ada korban oleh tangan kita. Supaya nanti ketemu dengan Allah, kita bisa menjawab. Kita hadir di situ sebagai orang-orang yang sebagai penyelamat Bapak Ibu. Absus salam wa at'imut ta'am. Dan terakhir kata Nabi, as-salatul lail wan nasun niyam. Salat malam ketika orang tertidur lelap Bapak Ibu. Hari ini mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang berbondong-bondong untuk bangun pagi-pagi sampai-sampai kita bisa menjemput keberkahan Nabi. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi hari. Ada seorang doktor Bapak Ibu mengambil disertasi beliau di UIN Syarif Hidayatullah, mengambil apa yang terjadi ketika orang-orang berbondong-bondong salat tahajud. Rupanya Bapak Ibu, beliau membuat sebuah riset, sebuah sekolah ada 40 siswa di pesantren. Beliau melihat dalam 40 hari siapa yang salat tahajudnya tidak putus-putus 8 rakaat dengan tumakninah yang bagus. Rupanya dari 40 hanya 20 orang yang bertahan. 20 orang ini diperiksa tingkat hormon kortisolnya. Yang dalam keadaan bahagia, kortisol ini dia memberikan sebuah sinyal dalam kondisi yang normal. Rupanya Bapak Ibu, 20 orang ini menampakkan hormon kortisolnya sangat ideal. Pada kesimpulannya beliau menemukan bahwa bangun pagi, salat tahajud adalah salah satu cara membuat kita bahagia. Maka Bapak Ibu, 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi mulia. Dan ini resep dari orang yang paling mulia. Yang pertama, absus salam, menyebarkan salam. Absus salam bainakum tahab. Sebarkan salam, engkau akan saling mencintai. Yang kedua adalah at'imut ta'am, berikan makan. Yang ketiga adalah salatul lail wan nasun niyam. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup ceramah yang singkat ini, saya ingin membagi sebuah kisah tentang sahabat Nabi. 2 orang sahabat Nabi. Yang pertama Abu Lubabah, yang kedua Abu Dahdah. Abu Lubabah dan Abu Dahdah, 2 orang ini sama-sama mantan veteran perang Badar, yang memang Allah muliakan mereka.
Suatu hari Abu Lubabah punya rumah. Di depan rumahnya ada pokok kurma. Pokok kurmanya ini ada sebagian kecilnya, ranting-rantingnya itu menjorok ke tetangga. Di bawah pokok kurma di tetangga ada sebuah rumah anak kecil. Rumah itu rumah anak yatim. Suatu hari takdir Allah, berjatuhanlah pokok buah kurma itu ke rumah anak yatim. Maka anak yatim ini dia fikir, ini pokok buah kurma jatuh ke rumah dia, maka dia makanlah. Dia makan. Rupanya yang punya kurma tahu kalau kurmanya dimakan oleh tetangganya. Beliau tidak rela, melapor pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada kurmaku yang dimakan tetanggaku, aku tidak rela ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun memanggil anak ini, wahai anak, sini anakku. Kenapa engkau mengambil buah kurma dan engkau makan yang bukan punya engkau? Maka anak ini mengatakan, wahai Rasulullah, kami pikir buah kurma yang jatuh ke rumah ini, ke rumah kami, milik kami makan, karena kami pun yatim. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Lubabah, wahai sahabatku, maukah engkau Allah berikan padamu kebun kurma di surga nanti, yang ketika engkau berjalan di bawah naungannya tidak akan habis sampai dengan 100 tahun lamanya. 100 tahun berjalan di bawah pokok kurma, belum habis sampai ke penghujungnya. Apakah engkau mau, wahai sahabatku? Abu Lubabah seketika mengatakan, jelas ya Rasulullah, aku mau. Kalaulah engkau mau, berikanlah satu itu kepada anak yatim itu. Dengan kalimat yang sopan, sahabat Nabi ini menolak, mengatakan, sinyan yang nailung ya Rasulullah, sinyan yang nailun ya Rasulullah, hanya itu yang aku miliki wahai Nabi. Nabi pun tak marah. Maka beliau pun pergi, Abu Lubabah pergi. Rupa-rupanya ada yang mendengar, ada yang nguping. Siapa dia? Abu Dahdah, sahabat beliau. Ketika Abu Lubabah pergi, maka Abu Dahdah mendekati Nabi. Beliau bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa yang kau katakan kepada sahabatku Abu Lubabah? Apabila aku buat, apakah aku dapat? Jelas engkau pun akan dapat. Baik Nabi. Beliau pun pergi mencari Abu Lubabah. Abu Lubabah, dedang ini, Abu Lubabah, sebentar. Tahukah engkau berapa jumlah pokok kurmamu? Maka Abu Lubabah mengatakan, semua orang Madinah paham, semua orang-orang Madinah tahu bahwa kebunmu ada 600 pokok kurma, dan kurma itu terbaik, ada aliran airnya di dalamnya, kemudian ada pondok di dalamnya. Semua orang paham kebunmu adalah kebun paling baik di Madinah ini. Maukah kita tukaran? Kacau kekah yang 6 reduhnya, kabi tiba yang kilonnya. Kita tukaran mau? Serius, mau. Maka yang 600 itu bertukar dengan yang satu. Senangnya Abu Lubabah bertemu dengan yang 600 terbaik itu. Abu Dahdah pun ketika beliau sudah mengikrarkan yang satu itu menjadi milik dia, maka beliau pun memanggil anak yatim itu. Anak yatim sini, anakku sini. Mulai sekarang pokok kurma yang di depan rumahmu itu milik kalian. Makalah sepuas kalian, jangan lagi ragu. Anak yatim pun ini menangis terharu, memeluk Abu Dahdah. Abu Dahdah pun bahagia betul. Beliau mampu menyedekahkan pokok kurma itu yang menjadi hari-hari kawan daripada anak yatim ini. Maka setelah ikrar itu, Abu Lubabah pun diajak oleh Abu Dahdah untuk memberikan kebunnya. Sini, yuk kita pergi ke kebunku, aku kuserahkan padamu kebun yang 600 kurma itu. Ketika sampai di kebun kurma itu, rupanya anak Abu Dahdah, istrinya sedang memungut buah-buah kurma. Maka Abu Dahdah pun memanggil anaknya, memanggil istrinya. Wahai istriku, anakku, keluarlah. Kebun itu bukan lagi milik kita. Saya mencoba untuk berpikir, kalaulah ibu-ibu di belakang, tiba-tiba di hari megang pulang suami, yang pada hari megang itu kalau di Aceh semua gorden baru, toples baru dan isinya kue. Rumah sudah kita cat, kita buat terbaik. Tiba-tiba pulang suami, inang dipitian. Remohnya kelih datanya.
Apa yang terjadi? Mungkin istri kita akan mengatakan pukailham. Tetapi apa jawaban istri Abu Dahdah? Ketika istri Abu Dahdah mendengar bahwa kebun itu bukan lagi milik kita, beliau pun keluar bertanya kepada Abu Dahdah, "Wahai Abu Dahdah, kenapa kebun ini bukan lagi milik kita?" "Wahai istriku, hari ini aku telah menukarkannya dengan Allah, yang Allah nanti akan memberikan kepada kita kebun di surga, kebun kurma yang 100 tahun kita berjalan tidak akan sampai pada ujungnya. Ini sudah menjadi kepada sahabatku, dan dia menyedekahkan 1 kurma kepadaku, dan baru saja aku berikan kepada anak yatim." Dan istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, engkaulah orang yang paling beruntung." Allahu Akbar, Bapak Ibu. Mudah-mudahan orang-orang yang terlibat dalam membangun rumah-rumah yang sebentar lagi akan kita lihat adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang Allah ketuk hatinya melihat saudaranya yang resah, dia pun resah. Ini adalah sifat Nabi. Sehingga dalam Al-Quran Allah menggambarkan sifat Nabi, azizun alaihi ma'anittum. Nabi resah. Apa yang membuat sahabatnya resah? Hari ini kita resah kepada orang-orang yang belum punya rumah, yang belum punya makanan, dan kita pun menyedekahkan apa yang kita punya. Inilah kerja Nabi, kerja orang yang mulia, yang mudah-mudahan kalau ini kita buat menjadi kebiasaan kita, Allah pun akan mengangkat kita menjadi orang yang mulia. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perjumpaan yang mulia ini. Mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Orang-orang yang bangun pagi hari ini, Allah berkati hidupnya. Ditambah lagi, sebentar lagi kita melihat sedekah, yang sedekah itu membuat orang lain bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.